Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Radatul Jannah dengan NIM 2302994. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aturan rantai. Pengertian aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya adalah memecah komposisi fungsi tersebut menjadi beberapa peubah. Komposisi fungsi yang biasa diturunkan dengan aturan rantai adalah bentuk pangkat dari fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Nah, di sini kita akan masuk tentang aturan rantai, yaitu jika Y sama dengan YX, X sama dengan XT, terdiferensialkan, dan komposisi Y sama dengan YXT terdefinisi, maka Y terdiferensialkan terhadap T, dan do Y per do X sama dengan do Y per do U dikali do U per do X. Nah, ini merupakan rumus dari aturan rantai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aturan rantai 1, yaitu jika fungsi X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, terdiferensialkan di T elemen D dan fungsi Z sama dengan Fx, Y, terdiferensialkan di X, Y sama dengan XT, YT elemen daerah fungsi, maka fungsi Z sama dengan GT sama dengan Fxt, YT, juga terdiferensialkan di T dengan aturan do Z per do T sama dengan do Z per do X dikali do X per do T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Dengan do Z per do X dan do Z per do Y dihitung di X, Y sama dengan XT kali YT. Nah, ini merupakan aturan rantai 1 untuk fungsi dua peubah. Aturan rantai 1 dapat diperluas pada fungsi 3 peubah jika fungsi X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan Z sama dengan ZT. Terdiferensialkan di T elemen D dan fungsi U sama dengan Fx, Y, Z, terdiferensialkan di X, Y, Z sama dengan XT, YT, ZT. Elemen daerah fungsi, maka fungsi U sama dengan GT sama dengan Fxt, YT, ZT juga terdiferensialkan di T dengan aturan do U per do T sama dengan do U per do X dikali do X per do T ditambah do U per do Y dikali do Y per do T ditambah do U per do Z dikali do Z per do T. Dengan do U per do X, do U per do Y, dan do U per do Z dihitung di X, Y, Z sama dengan XT, YT, ZT. Nah, ini merupakan aturan rantai 1 untuk fungsi 3 peubah. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan U adalah fungsi dalam R dan R adalah fungsi dalam X, Y, dan Z, dengan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Tunjukkan bahwa do U per do X kuadrat ditambah do U per do Y kuadrat ditambah do U per do Z kuadrat sama dengan do U per do R kuadrat. Nah, penyelesaiannya, misalkan U sama dengan FR, yaitu fungsi dalam R, dan misalkan R sama dengan Gx, Y, Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui rumus aturan rantai, yaitu do U per do X sama dengan do U per do R kali do R per do X. Di sini kita akan menurunkan turunan R terhadap X, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita turunkan terhadap X menjadi 2X per 2 akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali do U per do R. Nah, ini bisa kita coret, 2 bisa sama-sama kita coret, dan tinggal X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, di sini tadi R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka ini kita tukar menjadi R, sehingga sama dengan X per R dikali do U per do R. Karena X, Y, dan Z simetris, maka do U per do Y sama dengan Y per R dikali do U per do R. Dan do U per do Z sama dengan Z per R dikali do U per do R. Nah, di sini kita sudah mendapatkan do U per do X, dan do U per do Y, dan do U per do Z.
Maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus di soal, yaitu untuk membuktikan do U per do X kuadrat ditambah do U per do Y kuadrat ditambah do U per do Z kuadrat sama dengan do U per do R kuadrat. Nah, di sini tadi sudah kita dapatkan do U per do X sama dengan X per R dikali do U per do R kuadrat ditambah do U per do Y kuadrat sama dengan Y per R dikali do U per do R kuadrat. Do U per do Z kuadrat yaitu Z per R dikali do U per do R kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan yaitu dengan mengeluarkan XR, X per R, Y per R, dan Z per R, maka menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per R kuadrat dikali DU per R kuadrat. Nah, tadi sebelumnya sudah diketahui yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Menjadi R kuadrat per R kuadrat. Nah, jadi hasilnya R kuadrat per R kuadrat dikali DU per do R kuadrat. Nah, ini bisa sama-sama kita coret menjadi DU per do R kuadrat. Maka hal ini terbukti bahwa DU per do X kuadrat ditambah DU per do Y kuadrat ditambah DU per do Z kuadrat sama dengan DU per do R kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan rantai 2. Yaitu misalkan Z sama dengan F U, V terdiferensialkan di U, V elemen daerah fungsi di mana U sama dengan Gx, Y dan V sama dengan Hx, Y, maka do Z per do X sama dengan do Z per do U dan dikali do U per do X ditambah do Z per do V dikali do V per do X. Dan do Z per do Y sama dengan do Z per do U dikali do U per do Y ditambah do Z per do V dikali do V per do Y. Nah, ini merupakan aturan rantai 2 untuk fungsi 2 peubah. Aturan rantai 2 ini dapat diperluas pada fungsi 3 peubah jika fungsi U sama dengan Ux, Y, V sama dengan Vx, Y, dan W sama dengan Wx, Y. Terdiferensialkan di X, Y elemen D, dan fungsi Z sama dengan F U, V, W. Terdiferensialkan di U, V, W, sama dengan Ux, Y, U, Vx, Y, Wx, Y elemen daerah fungsi. Maka fungsi Z sama dengan Gx, Y sama dengan F Ux, Y, Fx, Y, Wx, Y juga terdiferensialkan di X, Y dengan aturan. Nah, ini merupakan aturan rantai 2 untuk fungsi 3 peubah, yaitu do Z per do X sama dengan do Z per do U dikali do U per do X ditambah do Z per do V dikali do V per do X ditambah do Z per do W dikali do W per do X. Nah, untuk do Z per do Y, yaitu do Z per do Y sama dengan do Z per do U dikali do U per do Y ditambah do Z per do V dikali do V per do Y ditambah do Z per do W dikali do W per do X. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu contoh soal pertama, jika Z sama dengan FU, V sama dengan 3U kuadrat dikurang V kuadrat dengan U sama dengan 2X tambah 7Y dan V sama dengan 5XY, maka tentukanlah do Z per do X dan do Z per do Y. Nah, penyelesaiannya, di soal ini merupakan fungsi 2 peubah, maka kita menggunakan rumus do Z per do X sama dengan do Z per do U dikali do U per do X tambah do Z per do V dikali do V per do X. Dan do Z per do Y sama dengan do Z per do U dikali do U per do Y ditambah do Z per do V dikali do V per do Y. Nah, untuk do Z per do X yaitu turunan Z terhadap U, yaitu 6U. Nah, kenapa V tidak kita turunkan? Karena V ini tidak mengandung U, jadi ini sama dengan 0. Jadi turunan Z terhadap U adalah 6U. Selanjutnya turunan U terhadap X, yaitu 2. Kenapa di 7Y tidak kita turunkan? Karena di sini tidak terdapat X, maka ini sama dengan 0. Maka turunan U terhadap X yaitu 2. Nah, selanjutnya turunan Z terhadap V yaitu negatif 2V, dan turunan V terhadap X yaitu 5Y. Nah, sama dengan 12U dikurang 10YV. Nah, tadi di soal sudah diketahui U sama dengan 2X tambah 7Y dan V 5XY.
kita tukar U ini dan U ini menjadi 2X tambah 7Y dan V menjadi 5XY. Maka hasil akhir dari dz per dx adalah 24X tambah 84Y dikurang 50XY kuadrat. Nah, untuk dz per dy, itu turunan dz per du sama dengan 6U, turunan U terhadap Y yaitu 7, ditambah turunan Z terhadap V, yaitu negatif 2V, dikali dengan turunan V terhadap Y, yaitu 5X, sama dengan 42U dikurang 10XV. Nah, U dan V ini sudah kita ketahui, maka kita ganti menjadi 42 dikali 2X sama 7Y dikurang 10X dikali 5XY. Maka hasil akhir dari dz per dy ini sama dengan 84X ditambah 294Y dikurang 50X kuadrat Y. Nah, di sini ada contoh soal kedua, yaitu misalkan Z sama dengan 3X kuadrat dikurang Y kuadrat dengan X sama dengan 2S tambah 7T dan Y sama dengan 5ST. Tentukan dz per dt dan dz per ds. Contoh soal ini merupakan fungsi dua peubah, maka kita menggunakan rumus dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Turunan z terhadap x yaitu 6y, turunan y terhadap t yaitu 7. Ditambah turunan z terhadap y yaitu negatif 2y dikali turunan y terhadap t yaitu 5s. Sama dengan 42x dikurang 10ys. Nah, di sini tadi sudah diketahui x yaitu sama dengan 2s tambah 7t dan y sama dengan 5st. Maka kita masukkan ke dalam sini, kita ganti x dan y-nya menjadi 42 dikali 2s sama 7t dikurang 10 dikali 5st dikali s. Sama dengan, nah hasil akhirnya ya, hasil akhir dari dz per dt ini sama dengan 42 dalam kurung 2s tambah 7t sama dengan dikurang 50s kuadrat t. Nah, untuk dz per ds-nya yaitu dz per ds sama dengan dz per dx dikali dx per ds ditambah dz per dy dikali dy per ds. Turunan z terhadap x yaitu 6x, turunan x terhadap s yaitu 2, turunan z terhadap y itu negatif 2y, turunan y terhadap s yaitu 5t. Maka sama dengan 12x dikurang 10yt. Maka kita ganti x dan y-nya menjadi 12 dikali 2s tambah 7t dikurang 10 kali 5st dikali t. Maka hasil akhir dari dz per ds ini sama dengan 12 dalam kurung 2s tambah 7t dikurang 50st kuadrat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.